Jepang dikenal sebagai salah satu negara paling maju dalam bidang teknologi, tetapi mereka tetap mempertahankan tradisi dan budaya mereka yang membuat Jepang unik. Ekonomi Jepang adalah salah satu yang terbesar dan paling maju di dunia. Bahkan ekonomi Jepang terbesar ketiga di dunia berdasarkan PDB nominal setelah Amerika Serikat dan China. Perusahaan-perusahaan besar Jepang seperti Toyota, Honda, Sony, dan Panasonic adalah pemain global yang kuat di Jepang bahkan di dunia. Meskipun Jepang adalah salah satu negara paling maju, utang pemerintahnya adalah yang tertinggi di antara negara maju, dengan rasio utang terhadap PDB mencapai lebih dari 200%. Meski demikian, sebagian besar utangnya dimiliki oleh investor domestik, dan Bank Sentral Jepang telah berperan besar dalam mendukung stabilitas ekonomi. Sebagai negara maju, sudah pasti infrastruktur di Jepang dikenal sangat maju, efisien, dan canggih. Jepang memiliki jaringan jalan raya yang sangat baik, termasuk jalan tol, kereta api, dan bandara yang menghubungkan kota-kota besar. Jepang memiliki salah satu sistem kereta api terbaik dan tercepat di dunia. Kereta-kereta di sini juga menjadi yang paling tepat waktu di dunia. Menurut perusahaan kereta api pusat utama Jepang, keterlambatan kereta paling lama yang pernah tercatat adalah 0,9 menit. Shinkansen, atau kereta peluru, adalah kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan kota-kota besar seperti Tokyo, Kyoto, Osaka, dan Hokkaido. Jepang juga sedang mengembangkan Shinkansen Maglev, atau kereta cepat levitasi magnetik, yang jauh lebih cepat. Bahkan saat diuji coba, kereta ini telah mencapai kecepatan lebih dari 600 km per jam. Namun, Maglev ini belum sepenuhnya beroperasi untuk layanan umum. Selain itu, kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka juga memiliki jaringan kereta bawah tanah yang luas dan efisien, yang memudahkan mobilitas penduduk yang padat. Bus-bus umum di Jepang juga sangat teratur dan dapat diandalkan, meskipun kereta adalah pilihan utama untuk perjalanan jarak jauh. Meski Jepang adalah negara rawan bencana seperti gempa dan tsunami, namun bangunan di Jepang dibangun dengan standar tahan gempa yang ketat, dan ada sistem peringatan dini untuk gempa bumi dan tsunami yang dapat memberi warga waktu untuk evakuasi. Ekonomi Jepang memiliki sejumlah karakteristik unik yang memengaruhi budaya kehidupan ekonomi warga Jepang. Masyarakat Jepang dikenal disiplin, tertib, dan pekerja keras, yang ikut berkontribusi besar pada keberhasilan Jepang sebagai negara maju. Gaji rata-rata di Jepang cukup tinggi, meskipun biaya hidup di kota-kota besar seperti Tokyo sangat mahal. Pendapatan rata-rata pekerja penuh waktu di Jepang sekitar 300.000 yen hingga 400.000 yen per bulan, atau sekitar 30 juta hingga 40 juta rupiah. Bahkan untuk pekerja magang atau kontrak juga mendapatkan gaji yang lumayan tinggi di negara ini, sekitar 15 juta hingga 25 juta rupiah per bulan. Meskipun ada pekerjaan kontrak atau magang yang lebih rendah gajinya, mereka juga tetap mendapatkan tunjangan yang baik seperti tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, dan bonus tahunan. Bahkan beberapa perusahaan juga memberikan tunjangan pensiun dan asuransi tambahan. Namun pendapatan ini bisa bervariasi tergantung pada sektor pekerjaan, pengalaman, dan lokasi. Biaya hidup di Jepang sangat bervariasi tergantung pada lokasi, gaya hidup, dan pilihan pribadi. Secara umum, kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Yokohama memiliki biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sebagai gambaran, biaya hidup bulanan untuk satu orang di kota besar seperti di Tokyo bisa mencapai sekitar 250.000 yen hingga 400.000 yen termasuk sewa apartemen, makanan, transportasi, dan pengeluaran lainnya. Dan di kota kecil atau pedesaan, biaya hidup bisa jauh lebih murah dibandingkan kota besar. Orang Jepang terkenal hemat dan memiliki kebiasaan menabung yang kuat untuk tujuan jangka panjang atau kebutuhan darurat. Bahkan tingkat tabungan rumah tangga di Jepang termasuk tinggi di dunia, karena banyak yang lebih memilih menabung atau menginvestasikan uang mereka daripada mengeluarkan untuk hal-hal konsumtif. Dibandingkan dengan negara maju lainnya, tingkat konsumsi domestik di Jepang relatif rendah. Meski pendapatan rata-rata warga Jepang cukup stabil, tetapi pertumbuhannya relatif lambat. Stagnasi ekonomi yang berlangsung sejak awal 1990-an yang dikenal sebagai dekade hilang, masih berdampak pada pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan. Jepang memiliki budaya kerja yang sangat disiplin dan keras. Fenomena karoshi atau kematian karena terlalu banyak bekerja, menjadi masalah sosial yang sering dibahas oleh banyak orang. Banyak pekerja terutama di perusahaan besar, diharapkan untuk bekerja lebih dari 40 jam per minggu, dan seringkali banyak yang melanjutkan pekerjaan mereka setelah jam kantor berakhir hingga larut malam. Jepang dikenal sebagai negara yang sangat menghargai kerja keras dan loyalitas yang dikenal dengan konsep Ganbaru.
Banyak pekerja yang rela lembur untuk menunjukkan dedikasi mereka pada perusahaan dan untuk tidak menunjukkan kelemahan mereka. Budaya kerja di Jepang sangat berfokus pada kesetiaan kepada perusahaan. Banyak pekerja yang menghabiskan sebagian besar karir mereka di satu perusahaan, dan hubungan antara pekerja dan perusahaan seringkali dianggap sebagai hubungan jangka panjang. Ini menciptakan lingkungan di mana pekerja merasa kesulitan untuk menolak pekerjaan ekstra dari perusahaan. Akibatnya, stres terkait dengan pekerjaan yang berlebihan, kurangnya waktu untuk keluarga atau diri sendiri, dan beban tanggung jawab yang tinggi, dapat mengarah pada masalah kesehatan mental dan fisik yang parah yang bahkan menyebabkan fenomena karoshi atau kematian karena terlalu banyak bekerja. Tidak heran jika tidur di tempat kerja pada jam-jam tertentu sudah sangat lumrah di Jepang. Bahkan banyak perusahaan Jepang mendorong karyawannya untuk tidur saat bekerja. Mereka percaya, dengan meluangkan waktu untuk tidur saat bekerja, mampu meningkatkan kinerja seseorang dalam bekerja. Selain itu, tidur di tempat kerja juga menandakan bahwa seseorang sedang bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, disiplin adalah salah satu nilai inti dalam budaya kerja Jepang. Pekerja Jepang biasanya sangat tepat waktu, baik dalam datang ke kantor maupun menyelesaikan pekerjaan mereka. Ketepatan waktu sangat dihargai dan dianggap sebagai bagian penting dari etika profesional. Hal ini juga tercermin dalam sistem transportasi umum di Jepang, terutama kereta api yang terkenal sangat tepat waktu. Orang Jepang juga sangat menjunjung tinggi etika dan kesopanan dalam interaksi sosial, yang juga tercermin dalam lingkungan kerja. Ada penghargaan atau penghormatan besar terhadap senior atau atasan. Para pekerja yang lebih muda biasanya diharapkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada rekan kerja yang lebih tua melalui bahasa formal dan sikap sopan santun. Contohnya, mereka sering membungkuk sebagai bentuk salam atau permintaan maaf, dan ini juga berlaku di lingkungan sosial mereka sehari-hari tanpa memandang umur dan status. Membungkuk ini juga memiliki berbagai tingkatan, tergantung pada tingkat formalitas dan rasa hormat yang ingin ditunjukkan. Tidak heran jika Jepang juga dianggap sebagai negara paling sopan di dunia. Meskipun budaya kerja di Jepang sangat disiplin dan menuntut, semakin banyak perusahaan yang mencoba untuk menciptakan lingkungan yang lebih seimbang, mengurangi beban kerja yang berlebihan, dan lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan mereka. Program-program seperti Premium Friday, yang mendorong karyawan untuk pulang lebih awal pada hari Jumat, adalah salah satu contoh dari upaya tersebut. Meski begitu, Jepang saat ini dikabarkan mengalami kekurangan tenaga kerja yang signifikan akibat menurunnya populasi Jepang. Jepang mengalami penurunan populasi sejak beberapa dekade terakhir karena angka kelahiran yang rendah dan penuaan usia yang menyebabkan sejumlah dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang besar. Sebagian besar populasi Jepang adalah lansia, dan jumlah orang yang berusia 65 tahun ke atas terus meningkat. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian dan berkurangnya jumlah orang yang aktif dalam angkatan kerja, sehingga berdampak pada penurunan jumlah penduduk secara keseluruhan. Selain itu, banyak pasangan muda di Jepang memilih untuk menikah lebih lambat atau bahkan tidak menikah sama sekali. Faktor-faktor seperti kesulitan finansial, tekanan pekerjaan, dan keinginan untuk mengejar karir seringkali membuat orang Jepang menunda pernikahan dan memiliki anak. Dan mereka yang sudah menikah, mereka cenderung memiliki lebih sedikit anak. Meskipun pemerintah Jepang telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendorong kelahiran anak, seperti insentif keuangan kepada keluarga dan fasilitas pengasuhan anak, namun masih banyak orang merasa bahwa sistem dukungan keluarga yang ada tidak cukup untuk membantu mereka mengimbangi pekerjaan dan pengasuhan anak. Akibatnya, Jepang saat ini memang membutuhkan tenaga kerja migran atau asing akibat kekurangan tenaga kerja. Meskipun Jepang belum sepenuhnya membuka diri terhadap imigrasi besar-besaran, sistem visa yang lebih fleksibel telah memberikan kesempatan bagi tenaga kerja asing untuk menetap dan bekerja di Jepang dalam jangka panjang bahkan permanen. Menurut data, jumlah pekerja asing di Jepang terus meningkat, dengan sebagian besar berasal dari negara-negara Asia seperti Vietnam, Cina, dan Filipina termasuk Indonesia. Kurangnya populasi Jepang juga berimbas pada tingkat hunian di Jepang. Akiya atau fenomena rumah kosong juga meningkat secara signifikan di Jepang. Fenomena ini merujuk pada meningkatnya jumlah rumah yang tidak dihuni atau ditinggalkan, terutama di daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Banyak dari mereka yang meninggal tidak memiliki ahli waris untuk rumah tersebut. Akibatnya, rumah-rumah ini dibiarkan kosong. Selain itu, sebagian besar penduduk Jepang lebih memilih untuk tinggal di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto, karena faktor ekonomi dan kemudahan akses terhadap pekerjaan dan fasilitas. Hal ini menyebabkan desa-desa dan kota-kota kecil kehilangan penduduk muda, meninggalkan rumah-rumah kosong di tempat-tempat tersebut.
Pada Oktober 2023, data pemerintah menunjukkan bahwa jumlah rumah kosong mencapai 9 juta unit, atau sekitar 13,8% dari total rumah di Jepang, yang mencatat rekor tertinggi. Dan bahkan diperkirakan pada tahun 2040, kemungkinan tidak akan ada lagi 900 kota kecil di Jepang. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jepang telah mengimplementasikan beberapa kebijakan. Misalnya pemerintah menawarkan insentif finansial kepada keluarga dengan anak di bawah usia 18 tahun yang bersedia pindah dari kota besar ke daerah yang lebih jarang penduduknya untuk mengisi rumah kosong di daerah tersebut. Pemerintah daerah juga mengembangkan platform online yang disebut Akihaban untuk memfasilitasi penjualan atau penyewaan rumah kosong kepada calon pembeli atau penyewa. Kehidupan sosial yang penuh kedisiplinan dan tekanan juga menimbulkan fenomena yang dikenal dengan hikikomori, yang merujuk pada individu yang menarik diri dari interaksi sosial dan memilih untuk mengisolasi diri dalam rumah atau kamar untuk waktu yang sangat lama. Budaya sosial yang sangat kompetitif di Jepang dapat menimbulkan tekanan emosional yang membuat individu merasa cemas atau tertekan dan memilih untuk menarik diri dari masyarakat. Selain itu, ada stigma negatif di Jepang terhadap mereka yang dianggap tidak berfungsi secara sosial atau profesional, yang bisa membuat individu merasa malu untuk keluar dari isolasi dan memperburuk keadaan. Selain itu, ada beberapa budaya lain Jepang yang mungkin banyak orang tidak tahu. Kebersihan adalah hal yang penting dalam budaya Jepang. Anak-anak sejak kecil diajarkan untuk membersihkan ruang kelas mereka sendiri. Di ruang publik, sangat jarang ditemukan sampah karena orang Jepang terbiasa membawa pulang sampah mereka sendiri. Selain itu, membuang ingus atau bersin di depan umum dianggap sebagai perilaku tidak sopan di Jepang. Orang Jepang sangat berhati-hati dalam hal ini, di mana tujuannya untuk menghindari orang lain tertular dengan sakit yang mungkin mereka derita. Namun jika Anda harus membuang ingus, lakukan di tempat terpencil yang tidak ada orang di sekitarnya, atau pakailah masker ketika kamu batuk. Orang Jepang juga terkenal sangat tertib dalam antrian, baik di stasiun kereta, restoran, maupun dalam keadaan darurat. Orang Jepang memiliki kebiasaan makan yang penuh aturan. Contohnya, mereka tidak pernah menusuk makanan dengan sumpit atau menaruh sumpit tegak di atas nasi, karena itu dianggap tidak sopan dan dianggap mempersembahkan makanan kepada orang yang sudah meninggal di Jepang. Saat makan mie, orang Jepang juga mengeluarkan suara saat menyeruputnya, yang di budaya mereka bukan hal yang tidak sopan, tapi justru bentuk penghargaan pada makanan. Dan usahakanlah mengangkat mangkuk nasi, mangkuk sup, atau mangkok makanan apapun saat Anda makan di Jepang, dan usahakanlah untuk menghabiskan semua makananmu. Sebagai negara maju, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jepang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Meski Jepang terlihat makmur, angka kemiskinan tersembunyi atau hidden poverty cukup tinggi, terutama di kalangan lansia dan pekerja non-tetap. Mereka sering hidup dalam kondisi terbatas meskipun bekerja penuh waktu. Isu ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menjaga kesejahteraan sosial.